Siang anak-anak kelas 3. Pada kesempatan ini Pak Pras akan memberikan materi pelajaran agama Katolik untuk kelas 3. Pada minggu lalu Pak Pras memberikan tugas mengerjakan lembar pengetahuan 7 ya. Jadi mari kita simak terlebih dahulu pembahasan lembar LKS 7. Kita doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas rezeki dan makanan yang kami santap setiap hari. Dari kemurahan hati Tuhan, ajarilah kami untuk berbagi rezeki kepada sesama, terutama kepada orang miskin yang lapar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dibuka lembar pengetahuan 7 halaman 45. Kita bahas bersama Romawi 1. Nomor 1 jawabannya A. Nikodemus bercakap-cakap dengan Yesus tentang kerajaan Allah. Nomor 2. Nikodemus memandang Yesus sebagai B. Utusan Allah. Ayo dicocokkan bersama, dikoreksi, kalau ada yang keliru dibetulkan, jangan didiamkan saja. 3. Jawabannya B. Dilahirkan kembali. 4. Contoh sikap perbuatan manusia lama. C. Iri dan marah. 5. Sikap perbuatan manusia baru. D. Mendamaikan teman-teman. 6. Nikodemus adalah seorang pemimpin. C. Agama Yahudi. 7. Nikodemus datang menemui Yesus di waktu C. Malam hari. 8. Barang siapa melakukan yang benar, ia suka datang kepada yang A. Terang. 9. Adalah juru selamat manusia, Yesus Kristus. D. 10. Lewat pembaptisan kita dilahirkan kembali sebagai manusia. B. Baru. Romawi 2. Nikodemus bercakap dengan Yesus tentang kerajaan Allah. Jawabannya Allah. Nomor 2. Memandang Yesus sebagai utusan Allah. Ini hampir sama ya soalnya dengan Romawi 1. Nomor 3. Nikodemus tidak mengerti perkataan Yesus tentang kelahiran kembali atau dilahirkan kembali. Boleh. Ya toh? Sama atau dengan nomor 3 Romawi 1. 4. Sikap dan perbuatan manusia lama, contohnya sama dengan nomor 4, sombong dan iri. Iri dan marah, boleh. 5. Berbohong merupakan contoh sikap manusia lama. Sikap manusia lama. Damai dan sukacita dapat dirasakan oleh manusia baru. Takut dan gelisah pasti dialami oleh manusia lama. Baru. 8. Orang yang hidup dalam terang adalah mereka-mereka yang melakukan hal yang baik. Ya, bukan yang baru, yang baik. 9. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus agar dijauhkan dari godaan, dari yang jahat, dari setan, iblis, bolehlah itu. Dari yang buruk-buruk, dari malapetaka, mara bahaya, boleh, banyak sekali macamnya. 10. Mendamaikan teman yang bermusuhan adalah tindakan orang yang hidup dalam terang. Jawabannya terang. Lanjut Romawi 3. Nomor 1. Bekerja sebagai apakah Nikodemus? Ini sama dengan nomor 6 Romawi 1. Nikodemus bekerja sebagai pemimpin agama Yahudi. Dua. Jelaskan arti dilahirkan kembali. Ini jawabannya meninggalkan perbuatan jahat dan melakukan perbuatan baik.
3. Apa sajakah yang dialami manusia lama hidup dalam kegelapan? Nomor 4. Bagaimana keadaan setelah menjadi manusia baru hidup dalam terang dan damai? 5. Apa yang harus dilakukan manusia baru? Berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Baik, kita lanjutkan dengan membahas materi selanjutnya, pelajaran 8. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita akan menyimak kisah kitab suci tentang Yesus memberi makan 5.000 orang yang diambil dari kitab Markus bab 6 ayat 30 sampai 44. Lukas deng. Oh, Markus ya. Markus bab 6 ayat 30 sampai 44. Kita simak bersama-sama. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ya, itu tadi video dari kisah kitab suci
tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Nah, dari kisah kitab suci itu, dari video yang kita simak bersama tadi, apa yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan atau rangkuman ya? Yang pertama adalah makanan itu adalah kebutuhan pokok setiap orang. Kalau kamu tidak makan, kamu pasti lapar, tidak punya tenaga, bisa mati kelaparan juga. Maka makanan adalah kebutuhan pokok. 2, Tuhan Yesus ingin agar tidak ada orang yang menderita karena lapar. Yesus tidak menginginkan 5.000 orang tadi menderita kelaparan, maka Yesus memberi mereka makan dari 5 roti dan 2 ikan. 3, Yesus membuat mukjizat dengan memperbanyak 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan kepada 5.000 orang, dan sisanya ada 12 bakul. Inilah mukjizat Yesus yang Yesus lakukan untuk memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Lalu nomor 4, kita sampai sekarang merasakan atau menikmati anugerah Tuhan, yaitu makanan yang diberikan kepada kita dalam bentuk atau rupa-rupa aneka macam jenisnya. Ya. Jadi Tuhan terus memberi kita makanan, artinya Tuhan terus memberi kita rezeki. Kita tetap diberikan rezeki. Maka makanan itu harus kita makan dan kita hargai, ya. Karena banyak sekali di luar sana yang belum bisa makan. 5, Yesus memberkati para petani, nelayan, peternak, dan semua pekerja yang mengusahakan bahan makanan. Ya, memberkati kita semua, ya, memberkati para petani, nelayan, peternak, dan semua pekerja yang mengusahakan bahan makanan itu supaya tetap memberikan atau mengerjakan ladangnya untuk memberikan makanan kepada kita semua. Begitu juga dengan kita, kalau misalkan beli, ya uangnya kembali kepada mereka untuk mereka usahakan lagi sebagai bahan makanan. Begitu seterusnya. Nomor 6, janganlah boros, jangan biarkan makanan terbuang percuma. Ya, ini sering sekali ditemui, misalkan makan nasi, ada lauknya ayam goreng itu yang habis ayamnya, tapi nasinya tidak habis. Itu jangan membuat makanan terbuang percuma, ya. Kalau misalkan tidak mau, bilang tidak mau. Tapi kalau semisal sudah dikasih atau mau tapi tidak dihabiskan, itu namanya boros. Kemudian nomor 7, berbagilah makanan kepada orang yang membutuhkan. Ya, misalnya orang-orang yang terkena bencana, itu mereka butuh makanan. Kita menyumbang makanan. Saya pernah menemui itu ada toko atau warung yang menyediakan etalase kecil di depan tokonya ataupun di depan warungnya untuk menyediakan nasi bungkus, ya. Nah, nasi bungkus itu kemudian di etalase itu ditulisi, bagi siapapun yang mau mengambil silahkan mengambil, karena makanan nasi bungkus ini gratis. Itu Pak Pras pernah menemui di perjalanan ketika Pak Pras pulang pergi dari Warujayeng ke Jombang, ya, tiap hari, dan Pak Pras juga melewatinya tiap hari. Ya, jadi ada etalase kecil yang menyediakan makanan gratis, nasi bungkus. Yaitu banyak sekali gelandangan atau pengamen yang ngambil nasi itu untuk makan, ya.
Jadi berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan itu adalah sikap yang baik ya. Kalau memberi ya memberi dengan baik ya, jangan terus dilemparkan, jangan. Memberi dengan baik karena sesama manusia. Baik, itu tadi yang bisa Pak Pras sampaikan. Kemudian ada sedikit pengumuman. Tanggal 19 November 2020 atau minggu depan diadakan PH atau penilaian harian KD 3.4. Bahan belajar yaitu dari LKS lembar pengetahuan 7 yang barusan kita bahas tadi di awal ya. Jadi disimak betul, dibaca betul. Soalnya nanti akan Pak Pras sampaikan dari LKS lembar pengetahuan 7. Begitu. Apabila ada yang ingin bertanya silakan bertanya tentang materinya. Jangan bertanya waktu ulangannya. Baik, kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami semangat untuk berbagi makanan kepada orang miskin dan lapar dengan ikhlas dan senang hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Apabila banyak kurangnya Pak Pras mohon maaf. Terima kasih. Berkah dalem.